Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan golongan darah. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, saya mau donor darah. Oh iya, isi formulirnya dulu ya Pak. Silakan. Oke. Ini penanya. Sudah Bu? Oh iya, boleh saya cek dulu ya. Oke. Oke, langsung ke meja pemeriksaan saja Pak. Silakan. Sebelum melakukan pemeriksaan golongan darah, kita akan mengenalkan alat dan bahannya sebagai berikut. Pertama, kita membutuhkan tabung hematokrit seperti ini. Gunanya untuk menampung darah kapiler donor. Autoklik untuk melakukan penusukan pada jari donor. Lalu ada plat lancet yang dimasukkan pada autoklik. Kapas steril dan alkohol 70% untuk desinfeksi jari donor. Ini kaca objek sebagai tempat pemeriksaan golongan darah donor. Ada antisira, ada antisira A untuk mendeteksi antigen A, antisira B untuk mendeteksi antigen B, lalu ada anti D untuk mendeteksi antigen D. Ada batang pengaduk untuk menghomogenkan antara darah donor dengan antisera. Dan yang terakhir ada tempat limbah infeksi. Di sini kita tidak melakukan pemeriksaan seleksi donor secara lengkap karena tema yang kami ambil adalah pemeriksaan golongan darah. Jadi kami hanya memeriksa golongan darahnya saja. Berikut prosedur pemeriksaan golongan darah. Yang pertama, desinfeksi ujung jari menggunakan kapas alkohol 70%. Biarkan mengering. Lalu, tusuk ujung jari menggunakan autoklik. Hapus darah yang pertama keluar menggunakan kapas. Lalu tampung darah yang keluar berikutnya menggunakan tabung hematokrit sampai 3/4 bagian. Tutup luka menggunakan kapas dan minta donor untuk menekannya. Teteskan darah pada 3 bagian di slide test. Teteskan antisera A pada tetesan pertama. Teteskan antisera B pada tetesan kedua. Yang terakhir, teteskan antisera D pada tetesan yang ketiga. Aduk masing-masing tetesan menggunakan batang pengaduk yang berbeda. Lalu homogenkan dengan cara menggoyangkan slide test. Di sini kita bisa lihat untuk yang anti A-nya tidak ada aglutinasi dan anti B-nya juga tidak ada aglutinasi, sedangkan anti D-nya ada aglutinasi atau menggumpal. Jadi untuk golongan darah donor ini yaitu golongan darah O resus positif. Oke teman-teman, di sini kita akan menunjukkan contoh golongan darah A, B, AB, dan O. Yang pertama, ketika darah ditetesi dengan antisera A, maka akan mengalami aglutinasi. Ketika ditetesi dengan antisera B, tidak mengalami aglutinasi. Dan ketika ditetesi dengan antisera D, mengalami aglutinasi. Maka dapat dikatakan golongan darah ini yaitu golongan darah A resus positif. Yang kedua, ketika ditetesi dengan antisera A, dia tidak terjadi aglutinasi. Ketika ditetesi dengan antisera B, mengalami aglutinasi. Dan ketika ditetesi dengan antisera D, darah mengalami aglutinasi. Maka dapat dikatakan golongan darah ini yaitu golongan darah B resus positif. Yang ketiga, ketika darah ditetesi dengan antisera A, dia mengalami aglutinasi. Ketika darah ditetesi dengan antisera B, mengalami aglutinasi. Ketika ditetesi dengan antisera D, juga mengalami aglutinasi. Maka dapat dikatakan golongan darah ini golongan darah AB resus positif. Yang keempat, ketika darah ditetesi dengan antisera A, dia tidak mengalami aglutinasi. Ketika ditetesi dengan antisera B, juga tidak mengalami aglutinasi. Ketika ditetesi dengan antisera D, dia mengalami aglutinasi. Jadi dapat dikatakan golongan darah ini golongan darah O resus positif. Sekian video yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.